5 pasukan elit Indonesia yang kemampuannya bikin ngeri negara-negara di dunia. Navy SEAL, SAS, GIGN, Spetsnaz adalah beberapa contoh deretan pasukan elit di dunia yang kiprahnya sudah melegenda. Kualifikasi mereka memang benar-benar edan dan bisa dibilang anggota dari pasukan elit itu adalah best of the best alias yang terbaik dari terbaik. Perekrutannya pun jauh dari kata manusiawi. Namun, gara-gara itulah deretan pasukan tersebut mematikan. Kita memang bukan negara kaya atau matchmaker seperti Amerika, Jerman, atau Jepang, tapi soal militer, Indonesia juga sangat diperhitungkan di mata dunia. Bolehlah negara-negara punya pasukan yang melegenda itu. Namun, jauh di balik hingar-bingar kegagahan Navy SEAL dan kawan-kawan, Indonesia perlahan menyusul mereka dengan menciptakan banyak pasukan elit secara kualifikasi dan kemampuan tidak kalah gila. Indonesia tercatat punya beberapa satuan elit mematikan yang kiprahnya sudah diakui. Bahkan sampai ada pula salah satu pasukan elit ini diminta menjadi guru bagi militer negara lain. Jadi, inilah deretan pasukan militer elit kita yang sukses bikin ngeri dunia, tapi bikin Indonesia bangga luar biasa. Kultur. Informasi detail tentang Kultur atau Satuan Penanggulangan Teror ini sangat dirahasiakan. Kita tidak akan tahu pasti siapa-siapa saja anggotanya, senjata apa yang mereka gunakan, ataupun misi apa yang akan mereka lakukan. Meskipun begitu, bisa diketahui secara pasti jika Kultur terdiri dari orang-orang pilihan. Kultur sendiri merupakan sebuah satuan atau grup yang ada dalam tubuh Kopassus. Pasukan ini dibentuk sejak tahun 1982 dengan tujuan awal sebagai respon akan maraknya pembajakan pesawat di era 80-an. Pasukan ini sendiri pertama kali dibentuk oleh 2 orang perwira TNI Angkatan Darat yang secara khusus belajar kepada GSG-9 atau pasukan elit Jerman. Kultur sendiri sampai sekarang diakui sebagai salah satu pasukan elit paling progresif di dunia. Yontaifib, Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib ini adalah pasukan khusus yang dibentuk dalam Badan Korps Marinir. Tentu saja anggotanya adalah orang-orang pilihan yang sudah melewati banyak tes yang sangat tidak mungkin untuk dilewati. Pasukan khusus ini punya tugas-tugasnya berhubungan dengan aspek kelautan. Mulai dari melakukan operasi selam tempur, infiltrasi dan demolisi bawah air, sabotase sampai pengintaian. Latihan seorang anggota Yontaifib juga sangat berat. Pada awal penerimaannya, mereka harus melewati salah satu ujian berat di mana para siswa Yontaifib diikat tangan dan kakinya untuk kemudian disuruh berenang sejauh 3 km. Ini hanyalah sepenggal dari banyaknya latihan gila para anggota Yontaifib. Bahkan dalam latihan khusus, kondisinya disamakan seperti asli di mana nyawa jadi taruhan. Detasemen Jalamangkara. Yontaifib adalah kesatuan spesial di Korps Marinir. Kemudian dari Yontaifib ini dikerucutkan lagi anggota terbaiknya dan hasilnya adalah Detasemen Jalamangkara. Jadi, bisa dibilang anggota Denjaka ini terbaik dari yang terbaik. Untuk menjadi seorang pemilik baret ungu Denjaka, prosesnya tentu tidak mudah. Harus melewati berbagai latihan dan juga tes gila yang bagi kita sudah tak rasional lagi. Denjaka punya beberapa tugas penting, mulai dari sabotase, anti pembajakan, sampai intelijen. Meskipun dibentuk dari kelautan, Denjaka juga mampu dioperasikan untuk tugas darat maupun udara. Denjaka sendiri pernah melakukan latihan gabungan dengan US Navy. Hebatnya, Korps Kelautan Amerika itu sampai geleng-geleng dengan gilanya latihan yang dilakukan oleh para anggota Denjaka. Dan Bravo. Jika Marinir punya Denjaka, TNI AU juga tidak mau kalah dengan membentuk satuan khususnya bernama Den Bravo. Pasukan satu ini terbentuk dari anggota-anggota Paskas yang sudah diseleksi ketat. Den Bravo sendiri bisa dibilang pasukan elit termuda di Indonesia. Meskipun begitu, kemampuan mereka sangat-sangat matang. Den Bravo lebih difokuskan kepada sektor udara.
di mana misi utama mereka ketika diturunkan adalah melakukan sabotase instalasi udara musuh sampai intelijen. Dan Bravo sendiri juga makin tangguh ketika mereka dipersilakan untuk menggunakan semua alutsista TNI AU. Mulai dari mobil-mobil taktis sampai pesawat-pesawat tempur. Tentaipur atau kepanjangan dari Peleton Intai Tempur merupakan pasukan elit yang ada di dalam Kostrad. Sebuah fakta unik tentang Tentaipur adalah jumlahnya yang diperkirakan tidak banyak. Hal ini bisa mengindikasikan kalau seleksi untuk menjadi anggota ini begitu luar biasa susah. Tentaipur sendiri tidak hanya dituntut untuk jago di darat, tapi juga di udara dan laut, sehingga pasukan ini bisa dibilang spesial dan lengkap. Tak hanya jago tempur di 3 aspek atau bahasa militernya Trimatra, anggota Tentaipur juga diajari bagaimana melakukan aksi-aksi intelijen dan sabotase. Awal mula pembentukan Tentaipur ini adalah atas prakarsa Letnan Jenderal TNI Yamizat untuk membentuk pasukan khusus yang jumlahnya kecil namun kemampuannya luar biasa. Inilah deretan pasukan elit di Indonesia yang kemampuannya sangat jumawa. Mereka mungkin tidak seterkenal Navy SEAL atau Spetsnaz, tapi soal kemampuan jangan pernah diragukan. Sayangnya, penilaian peringkat militer ditentukan oleh banyak hal. Jika hanya dilihat dari tentaranya, mungkin Indonesia bisa masuk 5 besar dunia. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.